Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiana Zaka Rahmatullah dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nomor induk mahasiswanya itu 1909413. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti ayat Al-Qur'an, kandungannya dan tafsirnya dari surat Al-Fatihah, Al-Kafirun dan Al-Alaq. Langsung aja saya memulai untuk surat pertama yaitu Al-Fatihah. Saya akan menjelaskan tentang ayat 1 sampai akhirnya. Ayat pertamanya yaitu kalimat bismillah tersebut bermakna aku memulai bacaanku ini seraya memohon berkah dengan menyebut seluruh nama Allah. Ideal nama Allah berarti mencakup semua nama di dalam Asmaul Husna. Seorang hamba harus mohon pertolongan kepada Tuhannya. Dalam permohonannya itu ia bisa menggunakan salah satu nama Allah yang sesuai dengan permohonannya. Permohonan pertolongan yang paling agung adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, dan yang paling utama lagi adalah dalam rangka membaca kalamnya, memahami makna kalamnya, dan meminta petunjuknya melalui kalamnya. Abdurrahman bin Nasir bin As-Sa'di, Tafsir Al-Laftah, Manan Al-Fulqah, Tafsir Al-Quran. Langsung kita memulai untuk ayat keduanya, yaitu ayat ini merupakan pujian kepada Allah karena dia memiliki semua sifat kesempurnaan dan karena telah memberikan berbagai kenikmatan, baik lahir maupun batin, serta baik bersifat keagamaan maupun keduniawian. Di dalam ayat itu pula terkandung perintah Allah kepada para hambanya untuk memujinya, karena hanya dialah satu-satunya yang berhak atas pujian, yang menciptakan seluruh makhluk dalam alam semesta, mengurus segala persoalan makhluk, serta memelihara semua makhluk dengan berbagai kenikmatan yang dia berikan. Kepada makhluk tertentu yang dia pilih, dia diberikan kenikmatan berupa iman dan amal soleh. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki et Al-Tafsir Mi'syar halaman 8. Ayat ketiga yaitu kedua kata tersebut adalah kata sifat yang berakar pada satu kata, yaitu Ar-Rahmah. Secara bahasa, kata Ar-Rahmah berarti kasih dalam hati yang mendorong timbulnya perbuatan baik. Makna bahasa ini kurang tepat untuk menggambarkan sifat Allah, karena itulah para ulama lantas lebih sepakat untuk menyatakan bahwa kasih sayang adalah sifat yang ada dalam zat Allah. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Kita hanya menyadari efek dari sifat kasih sayangnya, yaitu berupa kebaikan. Muhammad Said Tantowi At-Tafsir Al-Wasit di 1 halaman 1. Dan untuk ayat keempatnya, menurut Ibnu Abbas, Muqatil dan As-Sa'di, ayat tersebut berarti yang memutuskan di hari perhitungan. Menurut Qatadah, kata ad-din berarti pembalasan. Dalam hal ini pembalasan berlaku atas semua kebaikan dan keburukan, sedangkan menurut Muhammad bin Ka'bab Al-Qarzi, ayat tersebut bermakna yang menguasai hari ketika tak ada lagi yang bermanfaat kecuali agama. Menurut pendapat lain, kata adin berarti ketaatan. Dengan demikian, Yaum ad-din berarti hari ketaatan. Saat itu hanya ketaatan hamba kepada Tuhan yang menyelamatkan dari siksaan neraka. Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, Ma'alimat Tanzil, Riyad Da'rat Thayyibah lil An-Nashwa At-Tauzi 1997, juz 1 halaman 53. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ayat kelima. Dengan kalimat hanya kepadamu kami menyembah, Allah membatasi penyembahan atau ibadah hanya kepada dirinya semata. Dengan ayat tersebut, kita pun harus memutuskan bahwa ibadah hanyalah satu-satunya kepada Allah. Tidak boleh ibadah tersebut dikaitkan dengan selain Allah. Ibadah juga merupakan bentuk ketundukan manusia kepada Allah untuk mengikuti berbagai perintah dan larangannya. Manusia kepada Allah untuk mengikuti berbagai perintah dan larangannya. Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi, Tafsir As-Sa'rawi juz 1 halaman. Dan selanjutnya itu ayat ke-6 menurut Ibnu Abbas saat mengulas tafsir Al-Fatihah, kata tunjukkanlah kami berarti berikanlah ilham, sedangkan jalan yang lurus berarti kitab Allah dalam riwayat lain.
jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Selain itu, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa ia berarti al-haq, kebenaran. Dengan demikian, menurut Ibnu Abbas lagi, kalimat tunjukkanlah kami jalan yang benar berarti beri kami ilham tentang agamamu yang benar, agama yang benar, yang tiada Tuhan selain Allah satu-satunya serta tiada sekutu baginya. Ibnu Abi Harim Ar-Razi, Tafsir Ibnu Abi Halim, juz 1 halaman 8 sampai 9. Dan ayat ketujuh di sini yaitu ayat terakhir. Ayat ini merupakan penjelasan dan tafsir dari ayat sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud dengan jalan lurus adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri anugerah kepada mereka, lalu Allah pun menjaga hati mereka dalam Islam, sehingga mereka mati tetap dalam keadaan Islam. Abu Al-Laits Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, Bahar Al-Uhim. Surat Al-Fatihah mengandung makna memohon pertolongan supaya diberi jalan lurus, kemudian juga meminta agar termasuk ke dalam orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang-orang yang tidak disukai atau bahkan dimurkai oleh Allah, dan bukan juga orang yang tersesat dari Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Alaq. Ayat pertama, Allah memerintahkan manusia membaca, mempelajari, meneliti, dan sebagainya apa saja yang telah ia ciptakan. Baik ayat-ayat yang tersurat qauliyah yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat yang tersirat, maksudnya yaitu alam semesta yaitu kaunnya. Membaca itu harus dengan namanya, artinya, karena dia, dan mengharapkan pertolongannya. Dengan demikian, tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu adalah diperoleh hasil yang ridhoinya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ayat keduanya yaitu Allah menyebutkan bahwa di antara yang telah ia ciptakan adalah manusia, yang menunjukkan mulianya manusia ini. Manusia itu dalam pandangannya, Allah menciptakan manusia itu dari zigot, yaitu telur yang sudah terbuahi sperma yang sudah menempel di rahim ibu. Karena sudah menempel itu, maka zigot dapat berkembang menjadi manusia. Dengan demikian, asal-usul manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya, tetapi kemudian ia menjadi manusia yang perkasa. Dan selanjutnya itu ayat ketiga, Allah meminta manusia membaca lagi, mengandung arti bahwa membaca yang akan membuatkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali, minimal 2 kali. Bila Al-Quran atau alam ini dibaca dan diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu pemurah, yaitu bahwa ia akan mencurahkan pengetahuannya kepadanya dan akan memperkokoh imannya. Ayat 4-5. Di antara bentuk kepemurahan Allah adalah ia mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya memberinya kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahuinya. Artinya ilmu itu akan terus berkembang. Demikianlah besarnya fungsi baca tulis. Ayat ke-6 sampai ke-7. Allah menyesali manusia karena banyak mereka yang cenderung lupa diri sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, yaitu kafir kepada Allah dan sewenang-wenang terhadap manusia. Kecenderungan itu terjadi ketika mereka merasa sudah berkecukupan. Dengan demikian, merasa tidak perlu beriman lagi. Karena itu, ia berani melanggar hukum-hukum Allah. Begitu juga karena sudah merasa berkecukupan, ia merasa tidak butuh orang lain dan merasa berkuasa, dan karena itu ia akan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain itu. Isi kandungan dari surat Al-Alaq yaitu perintah untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Menciptakan manusia dari segumpal darah, dan tidak sembarangan Allah menciptakan manusia lantas dibiarkan begitu saja. Tetapi Allah memberi aturan, perintah, dan larangan yang harus diperhatikan oleh manusia. Membaca dengan nama Allah yang Maha Mencipta, dan manusia adalah salah satu ciptaannya. Ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslim melaksanakan perintahnya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Yang pertama sampai kedua. Dalam ayat-ayat ini Allah memberitakan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah. Karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak-anak menjelma dalam suatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka dakwahkan. Sedangkan Nabi SAW menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya. Tidak mempunyai anak dan istri, akal tidak sanggup menerka bagaimana dia menciptakan alam semesta dan tidak memerlukan perantaraan dan tidak perlu pula memerlukan penghubung. Dan selanjutnya akan menjelaskan tentang ayat ketiga. Selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Ayat 4-5. Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW dengan disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang-orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan tersebut di atas lagi. Pula ibadah Nabi hanya untuk Allah saja, sedangkan ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah. Maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah. Pengalaman pernyataan yang sama seperti yang terdapat dalam ayat 3 dan 5 adalah untuk memperkuat dan membuat orang-orang mengusulkan kepada Nabi SAW berputus asa terhadap penolakan Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. Pengulangan seperti ini juga terdapat dalam surah Ar-Rahman di ayat 55 dan Al-Mursalat ayat 77. Hal ini adalah biasa dalam bahasa Arab. Ayat ke-6 yaitu, kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya yaitu, bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Al-Baqarah surat 139. Dan di sini ada pun isi kandungan dari tafsir Kementerian Agama Kemenag, di antaranya yang pertama, hendak menjelaskan bahwa terdapat perbedaan besar antara sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh umat Nabi Muhammad SAW dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak beranak maupun diperanakan. Dan yang kedua di sini berkaitan dengan perbedaan sifat Tuhan dari keduanya. Hal ini pun menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam bentuk pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, melalui surat Al-Kafirun Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan perihal toleransi antar umat beragama. Hal ini melakukan pengerjaan ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing tanpa mencampur adukan urusan keduanya. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Karena kesempurnaannya hanya milik Allah dan kesalahan ada pada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.